warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga saat ini kita bisa berjumpa di waktu yang tepat ini dimanapun teman-teman berada. Salawat serta salam tidak lupa mari kita lanjutkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Destiana Larasati. Saya biasa dipanggil Desti atau Laras. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Saya merupakan mahasiswa dari angkatan 2016. Saya di sini tidak ingin melakukan ceramah. Saya hanya ingin melakukan seperti layaknya presentasi atau diskusi bersama teman-teman saja. Di sini saya ingin berbagi ilmu mengenai bagaimana konsumsi yang benar menurut pandangan Islam dan khususnya dalam pandangan ekonomi mikro Islam. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, kita tentunya sudah diberikan amanah untuk mengelola apapun sumber daya yang ada di muka bumi ini, tentunya dengan jalan yang benar. Dan salah satu kegiatan ekonomi yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah konsumsi. Konsumsi tentunya akan dilakukan oleh setiap orang dimanapun mereka berada dan bahkan mungkin setiap waktu. Maka dari itu, konsumsi tentunya juga memiliki aturan yang sudah jelas ditentukan dalam Al-Quran agar kita bisa terhindar dari segala kemudorotan yang mungkin bisa saja kita temui. Sebenarnya tujuan konsumsi itu apa sih? Dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari, dalam ilmu konvensional, kegiatan ekonomi itu dilakukan hanya untuk semata-mata memenuhi kebutuhan hidup kita, memenuhi kepuasan kita saja. Dan kepuasan itu disebut sebagai utility atau suatu nilai guna dari barang dan jasa. Kemudian dalam ilmu konvensional juga selalu menekankan bahwa kepuasan yang kita dapat itu dapat dilihat dengan terpenuhnya segala kebutuhan fisik kita. Jadi hanya terlihat atau dapat kita gambarkan di mana kebutuhan fisik kita itu terpenuhi. Selama keinginan dan kebutuhannya itu terpenuhi dan mereka mencapai kepuasan, nah itulah yang dinamakan, itulah tujuan yang ingin dicapai dalam pengertian konsumsi di ekonomi konvensional. Beda kalau kita melihatnya dari pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kita melakukan konsumsi itu bukan hanya sekedar untuk mencapai kepuasan, tetapi ya memang kita tidak bisa mengelak bahwa kita tuh emang tujuannya biar kita tuh kebutuhan kita, keinginan kita itu bisa tercukupi dan kita puas. Tapi di sisi lain, dalam pandangan Islam, kita melakukan konsumsi itu kita hendaknya juga harus mengharapkan berkah, mengharapkan ridho. Kita kenapa sih ngelakuin konsumsi ini? Misalnya, contohnya, kita lapar, kita beli makanan. Kita beli makanan itu, kebetulan misalnya kita lagi punya uang lebih nih. Kita punya uang lebih, kita beli makanan agak banyak. Waktu kita pulang ke kos, ada teman-teman kita pada datang. Kebetulan mereka belum pada makan. Terus kita bagi tadi makanan yang kita beli tadi, kita bagi ke teman-teman kita. Mereka kan juga merasa senang kan, mereka merasa terbantu karena secara tidak langsung kita membantu mereka, dan tentunya perbuatan kita ini tuh ada pahala gitu dari Allah. Kita itu amal kita tadi udah dicatat sama Allah. Jadi asalkan niat konsumsi kita tuh baik lillahi ta'ala, pasti selalu ada berkah yang bisa kita peroleh dan kita syukuri. Ini ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh konsumen muslim. 1.
kita itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi suatu barang itu berlebihan. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi suatu barang dan jasa itu ya secukupnya aja, sewajarnya gitulah. Jangan mentang-mentang kita habis dikasih uang sama orang tua, terus kita beli makan banyak-banyak, kita puas-puasin. Nanti waktu uangnya nipis, tanggal tua, kita ngeluh nggak ada uang. Padahal waktu ada uang kemarin, waktu uangnya masih kemarin, kalau kita makan secukupnya, misalnya pinter-pinter juga sih ngakalin, misalnya kita puasa atau mungkin kita rajin-rajin datang ke apa itu namanya, yang sering kayak ada seminar atau mungkin ada acara ya acara-acara kampus gitulah. Kalau misalnya ada snack, ada apa, kan kita bisa makan, kita bisa hemat itu uang, jadi nggak usah beli makan lagi. Terus contoh lain nih, kalau misalnya kita habis dikasih uang sama orang tua, dikirimin, ya kita itu jangan langsung beli apa yang kita pengen. Kita pikir-pikir dulu, kira-kira misalnya pengen beli skincare, biasanya nih cewek-cewek nih pengen beli skincare, ternyata harganya juga ya lumayan mahal lah. Jadi kalau misalnya aku nggak pakai ini, nanti masih bisa dibersihin pakai yang lain. Kita carilah pembersih yang lebih murah, kita cari hal yang lebih berguna lainnya. Itu tadi intinya, kalau kita melakukan konsumsi itu sewajarnya lah, nggak usah berlebihan. Terus yang kedua, tingkat kepuasan seorang muslim dalam melakukan konsumsi itu bukan hanya didasarkan pada tingkat kepuasannya saja, kepuasan fisiknya saja. Jadi ya udah tak jelasin dari di awal-awal tadi sih, bukan cuman asal puas aja. Misalnya kita pengen beli HP, kita pengen beli HP itu, kita jangan cuman karena itu HP terbaru, karena kita pengen ganti HP. Bukan, jangan karena alasan itu aja. Ya emang wajar sih kalau anak-anak sekarang tuh pada ngikutin trendy HP yang semakin canggih ini. Tapi yo kalau habis kita beli HP itu coba kita pergunakan buat hal yang lebih berguna. Misalnya HP-nya itu buat kita ada murojaah Al-Quran, atau mungkin HP-nya itu nanti bisa buat kita sharing-sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Bisa buat kita lihat video-video yang berguna untuk mengembangkan diri, atau mungkin kajian-kajian Pak Ustadz, kajian-kajian Islam gitulah. Nah, kalau jadi nggak asal beli aja, kita lihat dampaknya buat diri kita dan dampaknya buat hubungan kita sama Allah tuh gimana. Ya intinya pokoknya kalau kita beli sesuatu itu gunanya itu nggak cuma buat fisik kita aja lah, tapi paling nggak juga bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan secara nggak langsung kita juga dapat pahala dari Allah. Itu maksudnya. Terus yang ketiga, seorang muslim itu hendaknya tidak usah mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya syubhat, yaitu barang-barang yang nggak tahu itu tuh bener halalnya atau enggak. Jadi masih kayak dipertanyakan itu tuh haram po halal, kita tuh masih nggak tahu. Lebih baik kita menghindari aja lah kalau misalnya emang itu membuat hati nurani kita tuh nggak yakin. Soalnya kan itu juga dari produk Korea, produk luar negeri yang beda aja gitu loh. Kalau misalnya kita makan dari produk-produk kayak Malaysia atau dari Arab Saudi, dari Pakistan atau Turki mungkin, itu kan lebih masih bisa kita pertimbangkan karena di sana penduduk muslimnya juga mayoritas, bisa lebih gitu loh, sama kayak negara kita yang mayoritas muslim. Jadi untuk produk-produk pabriknya masih bisa kita percayai lah paling enggak.
nggak jelas hukumnya apa, ya udahlah mending kita tinggalin gitu ya. Terus yang keempat, seorang muslim hendaknya tidak membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang di luar kemampuan dari penghasilannya. Nah, di sini maksudnya kalau misalnya kita cuman punya uang segini, nggak usah tak sebutin nominalnya ya, ya pokoknya uangnya cuman punya itu. Ya udah kita tuh beli barang yang benar-benar kita butuhin aja, yang benar-benar kita perlukan, nggak usah neko-neko dulu, nggak usah aneh-aneh dulu gitu loh. Kita punya uang cuman 1 juta, tapi kita pengen beli HP yang harganya 3 juta. Itu kan di luar kemampuan kita. Nah, terkadang ada juga orang yang ngutang, kita kredit atau kita cicil gitu. Nah, itu mending nggak usah lah, kalau nggak kepepet banget, nggak kepaksa banget, nggak usah. Terus yang terakhir, tingkat kepuasan seorang muslim itu akan semakin besar apabila dia semakin banyak bersyukur. Nah, saya merasakan sendiri sih teman-teman, eh, semakin banyak kita merenung dan bersyukur, kita itu semakin ketawa sendiri. Ya maksudnya di sini, dulu saya pernah pengen punya sesuatu, saya minta sama orang tua saya, tapi sama orang tua saya tuh gak dibolehin. Ya saya berusaha meyakinkan, kayak ada alasan, ini loh bisa buat ini bu, bisa, ya kan ada aja lah alasan anak-anak muda waktu itu. Tapi terus selama lambat laun jalannya waktu, saya bersyukur aja sih, untung dulu orang tua saya tuh nggak jadi beliin itu barang. Coba kalau beliin saya, mungkin bisa aja saya malesnya bertambah, atau mungkin nanti sholat saya jadi terganggu, atau ya pokoknya tuh apa yang kita punya sekarang, kita syukuri aja. Kita tuh masih harus lihat orang-orang yang nggak punya apa yang kita miliki sekarang. Pokoknya kita selalu lihat aja yang ada di bawah kita. Apa yang ada di atas kita itu nantilah, itu urusan Allah. Kita kita minta boleh, tapi nggak usah ambisius, nggak usah ngekeng. Ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini. Iya kak, kita minta boleh, tapi kan Allah tahu kira-kira kita minta ini tuh baik nggak ya buat kita, cocok nggak ya buat kita. Jangan-jangan nanti kita dikasih apa yang kita minta, kita malah lupa sama Allah, kita malah tambah buruk kan, jadi nggak enak. Terima kasih teman-teman, itu saja dari saya, tidak banyak dan saya juga tidak bisa berbicara banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.